Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa'a wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'ai ilal huda wa dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan di dalam kajian syarah ratib menjelaskan tentang fadilah zikir yang ketujuh, yaitu kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali sebagaimana tadi kita baca. Membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi, yang la yadurruhu, tidak bahaya, ma'asmihi, bersama namanya, syai'un, sesuatu pun, fil ardi wala fis sama', baik di bumi maupun di langit, wa huwas sami'ul alim. Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Diawali dengan kata-kata bismillah. Di dalam zikir ini memiliki keistimewaan yang luar biasa. Karena apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad atau para ulama selalu diawali dengan bismillah. Doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika hendak mau keluar dari rumah, hendak mau masuk masjid atau hendak kemanapun, bahkan tidur, kita dianjurkan mengucapkan bismillah atau bismikallahumma. Mungkin kalau kita biasa doa membaca hendak mau tidur membaca bismikallahumma ahya wa bismika amut, sebenarnya ada doa yang lebih panjang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismika rabbi wada'tu jambi, dan seterusnya. Alhasil, kita setiap apapun yang mau kita lakukan dianjurkan dengan memulai dengan kata-kata bismillah. Makan, minum, bekerja, karena dengan itu akan menjadikan keberkahan. Sebagaimana hadis tentang keistimewaan bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajzam. Setiap perkara yang tidak didahului, perkara yang diperhatikan oleh syariah, tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut, perkara tersebut tidak berkah atau kurang berkah, tidak bermanfaat atau kurang manfaat. Apa yang dilakukan tanpa diawali dengan bismillah. Karena itu para ulama dalam mengarang kitab memulai dengan bismillah. Wudu pun dalam hadis Rasulullah mengatakan la wudu'a liman lam yusammillaha. Tidak dikatakan wudu sempurna kalau enggak mengucapkan bismillah. Kalau enggak mengucapkan bismillah sebelum wudu, wudunya dianggap tidak sempurna. Walaupun sah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i, namun tidak menjadikan kesempurnaan. Para ulama pun di dalam wirid-wiridnya atau doa-doanya selalu juga menyebutkan bismillahi babuna. Bismillah, bismillah. Banyak itu diucapkan seperti Imam Nawawi, Imam Abdul Hasan Asyadzili dan selainnya. Mereka membaca wirid-wiridnya dengan menyebut kata-kata bismillah. Di dalam kalimat ini mengandung banyak makna.
Karena disebutkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi, dengan nama Allah yang tidak akan bahaya sesuatu pun bersama namanya. Ketika ada bahaya bersamaan dengan itu kita menyebut nama Allah, maka bahaya itu akan terhindar dari kita. Lah di dalam kalimat ini menunjukkan bahwa para ulama menyatakan kalimat Allah, lafaz Allah, lafzul jalalah adalah ismullahil a'zam. Karena dengannya bahaya bisa dihindarkan. Dengan menyebut nama Allah bisa terhindar dari bahaya. Anjuran untuk membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim diriwayatkan oleh di dalam Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmizi dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min abdin, tidaklah ada seorang hamba, yaqulu berkata fi sabahi kulli yaumin, di pagi hari setiap harinya, wa masa kulli yaumin, dan setiap sore setiap malamnya." Kata-kata sobah itu dari terbitnya fajar hingga tergelincirnya matahari. Kata-kata masa itu dari tergelincirnya matahari hingga pertengahan malam. Itu kata-kata masa. Jadi ketika membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' di waktu pagi, ya antara terbitnya fajar hingga masuk waktu zuhur, dan dibaca setiap sore dari tergelincirnya matahari hingga pertengahan malam, maka dibaca 3 kali, lam yadurruhu syai', tidak akan dia mendapatkan bahaya sama sekali. Karena itu yang mengarang Ratibul Haddad itu menganjurkan kita membaca juga di waktu pagi, tapi di dalam wirid yang lain yang dinamakan dengan wirdul latif. Ada wirdul latif yang dibaca di pagi dan sore hari. Wirdul latif dibaca di pagi dan di sore hari. Nah itu di antara zikir yang disebutkan di wirdul latif sama dengan yang ada di dalam Ratibul Haddad. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ketika kita membaca di pagi hari dan di sore hari, 3 kali, pagi 3, malam 3, maka tidak akan membahayakan apapun kepada kita. Di dalam lafaz Abi Dawud, itu tadi yang disebutkan di lafaznya Imam Tirmizi. Di lafaz yang disebutkan oleh Imam Abi Dawud, artinya berbeda perawi, itu menyebutkan lam tusibhu fuja'atu bala'in, tidak akan tertimpa bala mendadak. Jadi enggak terkena musibah secara mendadak. Itu orang yang membaca 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Bahkan Al-Imam Abul Hasan Asyadzili juga meletakkan di dalam hizibnya yang dinamakan dengan Hizbul Bahar. Hizbul Bahar itu dibaca di sore hari biasanya, kalimat yang sama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Juga beliau meletakkan di hizib yang lain yang dinamakan dengan Hizbin Nur kalimat yang mirip, hanya berbeda di awal, Allahumma inni as'aluka bil ismil a'zam alladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini menunjukkan bahwa kalimat ini sangat istimewa dan sangat luar biasa. Diceritakan oleh Al-Imam Azraq di dalam kitabnya Tashilul Manafi'. Beliau mengatakan, aku meriwayatkan di sebagian kitab tentang pengobatan dari sahabat Anas bin Malik. Beliau berkata, Ja'a Arabiyun ila Rasulillah, ada seorang pelosok datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, inni saqim wa la yastaqimu ta'am wa syarab fi ma'idati fad'ullaha li bisihah.
Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini sakit. Makanan dan minuman tidak nyaman di perutku. Jadi makan bisa, minum bisa, tapi di perut ini nggak enak. Doakan kepada Allah agar aku diberikan kesembuhan. Kata seorang pelosok tadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah memberikan resep. Idza akalta ta'aman au syaraban, enggak didoakan oleh Nabi tapi dikasih resep. Bila kamu makan atau minum, fagul maka katakan, maksudnya sebelum makan atau sebelum minum, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Baca itu fa innahu la yadurruka da'uhu wa in kana aziman. Kalau itu kamu baca tidak akan membahayakan penyakit dari makanan itu. Walaupun penyakitnya berat. Walaupun penyakitnya berat, enggak masalah. Seperti pada umumnya kita ketika darah tinggi dilarang makan daging kambing. Ya, dilarang makan daging kambing. Lah kita kepingin gimana? Makan nggak apa-apa, tapi diawali dengan zikir ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Tapi yo jenenge kepingin aja akeh-akeh. Syukur mentang-mentang baca wirid ini dibanyakkan. Wah, banyak itu membahayakan. Itu seperti menentang zikirnya. Jalur medis harus kita lakukan, tawakal kita kepada Allah juga kita lakukan. Kepingin makan nggak apa-apa, membaca, tapi ojo akeh-akeh, sekedar pokoknya menghilangkan rasa kepingin kita. Nggak perlu khawatir, oh ini saya dilarang, nggak apa-apa. Yang dilarang oleh medis itu terlalu banyak. Bukan dilarang secara total, enggak, boleh makan sedikit aja, sekedar menghilangkan rasa kepingin. Nggak ada, insya Allah medis menyatakan nggak boleh sama sekali, nggak ada. Boleh tapi sedikit, tapi diawali dengan ini, insya Allah gak naik darahnya, gak masalah, wis aman. Bahkan diceritakan oleh Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Ali Al-Hanafi bahwa ada budaknya Abi Darda, sahabat Nabi SAW. Budaknya Abi Darda itu memasukkan racun di dalam makanannya Abi Darda selama 40 hari. 40 hari makanannya Abi Darda ini dikasih racun terus. Dimakan oleh Abi Darda, tapi nggak pernah merasakan sakit sama sekali Abi Darda ini. Selama 40 hari diracuni tak pernah sakit. Ini bukan berarti kalau kita praktekkan aman, enggak ya, enggak. Ini menunjukkan keyakinannya Abi Darda terhadap apa yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ini tipe-tipe lemah iman, jangan mencoba sesuatu yang bahaya. Warning ini. Ini dimakan oleh Abi Darda selama 40 hari tapi nggak membahayakan. Karena apa? Setiap mau makan beliau membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bahkan perempuan itu mengatakan kepada Abi Darda, kamu ini dari jenis apa? Manusia, tak malaikat, apa diracuni kok gak mati-mati? Katanya budak tersebut. Katanya Abi Darda, aku sepertimu manusia. Sama dengan kamu manusia. Kalau kamu manusia, katanya budaknya, aku ini 40 hari sudah memasukkan racun ke dalam makananmu. Tapi kok kamu gak masalah sama sekali? Gak terdampak dengan efeknya racun. Katanya Abi Darda, ketahuilah bahwa orang yang berzikir kepada Allah tidak akan mendapatkan bahaya sama sekali. Orang yang selalu berzikir kepada Allah tidak akan bahaya sama sekali. Ini fungsinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku selama 40 hari ini berzikir dengan menyebut namanya Allah yang paling agung. Apa itu? Kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kalimat yang aku baca setiap harinya ini adalah
kalimat zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian Abi Darda tanya kepada perempuan itu, apa yang membuatmu ingin meracuniku? Katanya dia, bughduka, karena aku membencimu. Katanya Abi Darda, ini didikan Nabi Muhammad SAW. Ketika budaknya membencinya, yang meracunnya ingin membunuhnya, ketika ditanyai alasannya benci, katanya Abi Darda, anti hurratun liwajillah, bukan dibunuh, bukan dijual atau disiksa dan misalnya, tapi dimerdekakan. Dan perbuatan meracuninya selama 40 hari pun dimaafkan, tidak dibalas. Ini didikan Nabi Muhammad SAW, didikan yang penuh kasih sayang kepada umatnya Rasulullah SAW. Di dalam cerita yang lain, bahwa Khalid bin Walid pernah mengeluarkan Amr bin Nufailah dari kedudukannya di dalam jabatannya, dikeluarkan, diturunkan jabatannya. Kemudian Khalid bin Walid melihat ada kresek yang tergantung di di hadapannya. Diambil oleh Khalid bin Walid. Tanya kepada Amr bin Nufailah ini, apa ini Amr? Katanya Amr, ini adalah racun yang bisa membunuh dalam waktu 1 jam.